Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldianto Sula, NIM 20030150126. Di sini saya akan mempraktekkan proses pembelajaran pada mata kuliah interaksi belajar mengajar. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Dengarkan namanya. Sri Aditya Masiko. Hadir, Pak. Indri Rara Paramban. Hadir, Pak. Risa. Hadir, Pak. Oke. Oke, materi kita pada hari ini yaitu senam. Yaitu senam lantai. Atau saya mengambil sikap lilin. Ada yang tahu apa itu senam lantai? Tidak, Pak. Kalau pengertian senam secara umum? Tidak, Pak. Oke, kita akan belajar bersama mengenai tentang pengertian senam. Senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan perform gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Jadi, di dalam melakukan senam itu yang paling penting, yang pertama itu adalah kekuatan, kecepatan, keserasian, dan yang paling penting apa? Ada yang tahu? Kelincahan, Pak. Iya, betul. Kelincahan yang paling penting di dalam melakukan senam. Oke. Pengertian senam lantai. Adakah yang ingin membantu Bapak untuk membacakan apa yang dimaksud dengan pengertian senam lantai? Indri. Ya, saya persilakan kepada Sri untuk membacakan apa yang dimaksud dengan senam lantai. Senam lantai adalah sebuah bentuk latihan fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, jadi di dalam melakukan senam lantai itu ada tujuan tertentu yang akan kita harus capai. Oke, next. Pengertian sikap lilin. Sikap lilin adalah teknik dasar senam lantai yang dilakukan dengan awalan dari sikap tidur terlentang lalu mengangkat kedua kaki dalam posisi lurus ke atas. Jadi ini adalah salah satu bentuk di mana posisi sikap lilin yang sempurna, di mana pundak dibawa sebagai tumpuan, kemudian bagian perut sampai kaki itu lurus ke atas dan dibantu oleh topangan kedua tangan di belakang. Oke, next. Nah, dalam melakukan sikap lilin itu ada tata cara. Jadi dalam melakukan senam itu tidak sembarangan. Supaya dalam melakukan sikap lilin itu kita itu tidak mudah mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, yang pertama, kondisi badan dalam keadaan terlentang di atas matras dengan posisi kedua lengan di samping badan dan pandangan lurus ke atas. Jadi posisi badan itu terlentang kemudian pandangan lurus ke atas. Yang kedua, coba Sri membacakan cara yang kedua. Yang kedua, setelah itu kaki dirapatkan dan diangkat perlahan ke atas bersamaan dengan punggung tungkai serta jari. Jarinya ke atas, tumpuan atau landasannya oleh sebuah pundak dibantu dengan kedua tangan yang mendorong pinggul bagian belakang. Oke, yang ketiga kepada Indri. Yang ketiga, luruskan kaki sampai pinggang ke atas menyerupai lilin yang sedang berdiri. Keempat, Risa. Gerakan ini dapat diakhiri dengan cara mendorong punggung ke depan dengan kondisi kaki tetap dalam keadaan rapat. Kemudian perlahan diikuti dengan menggerakkan tubuh hingga lurus menempel pada matras. Ya, oke. Jadi ini adalah tata cara melakukan sikap lilin. Ada 4 cara dalam melakukan sikap lilin. Oke, next. Nah,
ini adalah gambar dari setiap tata cara melakukan sikap lilin, di mana posisi awal badan itu terlentang di atas matras, kemudian pandangan lurus ke atas, kedua tangan berada di samping, kemudian posisi kedua perlahan mulai mengangkat paha dan kaki, kemudian mengangkat pinggul sampai ke atas, kemudian dibantu oleh topangan kedua lengan di belakang dan membentuk sikap lilin yang sempurna. Jadi ini adalah salah contoh dari sikap lilin yang sempurna. Jadi di dalam melakukan senam itu harus ada matras sebagai pengalas di bawah untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, next. Nah, dalam melakukan sikap lilin itu ternyata ada manfaatnya. Di sini saya paparkan 6 manfaat. Yang pertama, menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, membentuk otot perut. Jadi yang ingin membentuk otot perut yang kotak-kotak itu kayak roti Maros atau six-pack itu ini melakukan sikap lilin. Kemudian melangsingkan tubuh. Nah, mungkin dari adik-adik di sini ingin melangsingkan tubuh, ini pantas dilakukan sikap lilin, yaitu bangun pagi langsung melakukan sikap lilin. Yang keempat, membuat tubuh lebih lentur, karena di dalam melakukan senam itu yang paling penting adalah tubuh lentur. Yang kelima, menjaga keseimbangan tubuh. Yang keenam, meningkatkan kinerja sistem limpatik yang dapat memperkuat kekebalan tubuh. Nah, itulah manfaat dari sikap lilin. Nah, kepada adik-adik saya persilakan untuk bertanya jika ada materi yang Bapak sampaikan pada hari ini kurang dimengerti atau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Skip dulu. Action. Dari materi yang Bapak telah sampaikan pada pagi hari ini, adakah yang ingin bertanya? Saya Pak, Oke, saya persilakan kepada Sri. otot-otot apa saja yang berperan dalam melakukan sikap lilin Pak? Ya, jadi otot-otot yang berperan dalam melakukan sikap lilin itu yang pertama otot perut, yang kedua otot punggung, yang ketiga otot lengan, dan keempat otot leher. Apakah ingin disanggah lagi jawaban dari Bapak? Otot apa yang paling berperan dalam melakukan sikap lilin? Ya, jadi otot yang paling berperan atau otot yang paling penting dalam melakukan sikap lilin itu yang pertama otot leher dan otot punggung. Mengapa Bapak mengatakan otot leher dan otot punggung? Karena itulah tempat landasan sebagai awalan untuk melakukan sikap lilin, sehingga menghasilkan sikap lilin yang sempurna. Mungkin masih ada yang ingin bertanya atau sudah mengerti semua tentang materi yang Bapak sampaikan pada hari ini? Mengerti Pak. Ya baik, kalau sudah mengerti semua tentang materi yang telah Bapak sampaikan, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan Bapak akan melakukan praktek di lapangan. Ya, itulah materi yang Bapak telah sampaikan pada hari ini. Jika ada tutur kata Bapak yang kurang berkenan di hati anak-anak, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.